Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 4 tentang salat sunnah berjamaah dan munfarid. Bersama saya Siti Sarnika, SPD. Kompetensi dasar pada materi ini yang pertama menunaikan salat sunnah, yang kedua memahami hikmah salat sunnah berjamaah dan munfarid, yang ketiga mempraktikkan salat sunnah berjamaah dan munfarid. Indikator capaian kompetensi yang pertama, membiasakan salat sunnah berjamaah dalam kehidupan. Kedua, membiasakan salat sunnah munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tentang salat sunnah. Keempat, menunjukkan dalil nakli tentang salat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kelima, menunjukkan macam-macam salat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang keenam, menunjukkan tata cara ketentuan salat sunnah berjamaah dan munfarid. Mempraktekkan salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Tujuan pembelajaran pada materi ini, pertama, menjelaskan pengertian salat sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam salat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam salat sunnah munfarid dengan benar. Yang keempat, mempraktekkan salat sunnah munfarid dengan benar. Yang kelima, menjelaskan macam-macam salat sunnah munfarid dan berjamaah dengan benar. Yang keenam, mempraktekkan salat sunnah munfarid dan berjamaah dengan benar, dan menjelaskan hikmah melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah berjamaah dan munfarid. Salat sunnah merupakan salat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya. Selanjutnya untuk dilaksanakan semampunya. Pengertian salat sunnah. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan. Apabila kita tidak kerjakan, tidak mendapat dosa. Salat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk mendapatkan pahala. Salat sunnah ada yang dilakukan dengan berjamaah dan ada pula yang dilakukan dengan sendiri. Salat sunnah berjamaah, salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah salah satunya. Ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Salat sunnah sendiri, salat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Ada juga salat yang bisa dilakukan secara berjamaah dan bisa dilakukan sendiri. Salat sunnah berjamaah, salat idain, salat idul fitri dan idul adha, salat istiqah, meminta hujan, salat khusuf, salat gerhana matahari, salat khusuf, salat gerhana bulan, salat tarawih, salat witir. Salat sunnah sendiri, salat rawatib, tahiyatul masjid, salat istikharah, salat tasbih, salat hajat, salat duha, salat malam, salat sunnah wudhu, salat taubah. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah berjamaah. Ada beberapa salat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu salat idul fitri dan salat idul adha, salat istiqah, salat khusuf, salat gerhana matahari, salat gerhana bulan. Salat sunnah hari raya atau salat idul fitri. Salat idul fitri hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, bagi yang bermukim dan musafir. Salat id dikerjakan sendiri, baik dikerjakan berjamaah. Salat hari raya ada dua, idul fitri tanggal 1 Syawal dan idul adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu salat id dimulai dari terbit matahari sampai matahari tenggelam. Cara mengerjakan salat idain: berangkat ke masjid atau ke lapangan, mengerjakan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid jika salat idain dilakukan di masjid. Melafalkan niat salat idain. Sali sunnatul idul fitri rakataini lillahi ta'ala. Salat istiqah atau salat meminta hujan. Salat yang dikerjakan untuk meminta hujan. Waktu pelaksanaan salat istighfar pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang banyak. Salat gerhana.
Sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dikerjakan ketika adanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Sholat tarawih, sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih sunnah muakkadah. Sholat tarawih boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan berjamaah. Waktu sholat tarawih setelah sholat isya sampai terbit fajar. Salat witir, hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena Rasulullah selalu mengerjakan salat tersebut. Waktunya sesudah salat isya sampai fajar. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang cara mengerjakannya tidak disunahkan dilakukan dengan berjamaah. Salat sunnah tersebut adalah salat rawatib, tahiyatul masjid, salat istikharah, salat tasbih, salat hajat, salat duha, salat tahajud. Salat sunnah munfarid, salat rawatib. Salat rawatib, salat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat rawatib ada dua, muakkad dan gairu muakkad. Salat rawatib muakkad salat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakannya. Salat rawatib yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Dan salat sunnah gairu muakkad itu 2 rakaat sebelum zuhur tambah 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Salat duha, salat sunnah yang dilakukan mulai matahari setinggi tombak kurang lebih pukul 7 sampai tergelincir matahari. Jumlah rakaat sunnah duha minimal 2 dan maksimal 12 rakaat. Salat tahajud. Salat sunnah tahajud, salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum matahari terbit. Salat sunnah tahajud dilakukan minimal 2 rakaat dan tidak ditentukan banyak rakaatnya. Salat tahajud sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah selalu mengerjakan. Niat salat sunnah tahajud. Usalli sunatan tahajud rakataini lillahi ta'ala. Artinya, saya niat salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hikmah melaksanakan salat sunnah. Pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolong dalam segala urusan penting, menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada salat fardu. Salat adalah sebaik-baik amalan dan dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Demikian rincian materi salat sunnah berjamaah dan munfarid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.